Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa beberapa saham ya untuk minggu ini ya. Jadi untuk besok hari Selasa tanggal 16 Mei sampai dengan hari Jumat ya. Jadi hari pertama hari Senin ini ya dalam minggu ini saya akan bahas beberapa saham yang cukup menarik ya. Jadi ada saham yang all time high dan dia siap breakout all time high-nya dan masih bisa higher high lagi, masih ada potensial. Kemudian ada juga saham yang bagi dividen yang luar biasa juga ya, sekitar lebih dari 19% ya, dan harga sahamnya masih naik. Apakah boleh buy Pak Sunar kita dapatkan dividennya atau kira-kira bagaimana seperti itu ya? Apakah sudah terlambat? Kurang lebih seperti apa seperti itu ya. Kemudian ada beberapa saham yang sudah saya bahas pada saat weekend ya. Jadi saya sudah bahas saham-saham yang masih di bawah atau istilahnya itu bottom fishing ya, dia belum naik dan hari ini dia naiknya lumayan tinggi ya. Dan saya sudah sharekan juga di grup Telegram saya, dan saya sebelumnya juga sudah saya sharekan. Jadi mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Jadi saya langsung bahas saham-saham yang cukup menarik ya. Walaupun kalau kita lihat terakhir hari ini ya SG-nya kurang seberapa semangat ya seperti itu ya. Kalau kita lihat sebentar sekilas mengenai IHSG-nya dia masih testing area 6.700 ya seperti itu ya. Jadi kita di sini harapan saya sih fokusnya kepada saham-saham yang ada di portfolio dan juga saham-saham yang ada di watchlist-nya ya. Memang IHSG ini masih testing area support 6.700, sideways-nya dia lumayan menarik ya. 6.700 sampai dengan 7.000. Jadi kalau dia lewat bulan Juni ya sampai dengan bulan Juni akhir kalau dia masih bertahan di atas 6.700, saya rasa sih IHSG ini tidak sulit untuk mencapai 7.000 ke atas ya. Sampai dengan nanti sekitar akhir Desember ya, sampai dengan akhir Desember ya. Jadi roadmap-nya itu dia IHSG masih cukup menarik ya selama dia masih bertahan di atas 6.700, tapi tetap fokusnya kepada saham-saham yang ada di portfolio dan juga yang ada di watchlist kita ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang pertama saya bahas adalah Cepin. Jadi yang ngikutin video saya untuk Cepin ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi saya coba lihatkan em, video saya. Jadi yang rajin nonton harusnya sudah ikutan buy. Kalau ikutan grup kecil saya seperti itu ya. Sebenarnya lumayan enak ya mengikuti saya karena saya sudah kasih tahu buy-nya di mana, trailing stop-nya di mana, stop loss-nya di mana, free juga ya. Jadi nggak harus buy tools saya ya. Karena memang saya ada jualan tools Telegram alert ya, live alert ya, real time. Tapi kalau Anda nggak subscribe juga nggak apa-apa, nggak langganan, nggak bayar nggak apa-apa, asal rajin nonton ya seperti itu ya. Pasang automatic order untuk trading stopnya dan juga stop lossnya dan juga buy-nya kalau mau buy ya seperti itu ya. Jadi ini saya sharekan video yang saya sharekan sebelumnya yang sudah saya buat bottom fishing 7 saham downtrend ya yang masih potensial. Jadi ada beberapa yang naik tinggi hari ini dan saya akan bahas langsung ya. Tadi salah satunya adalah untuk saham Cepin ya. Jadi saham Cepin ini saya sudah buy sebelumnya ya. Saya sudah sebutkan kenapa saya buy. Ini kalau kita lihat MA20-nya sudah mengarah ke atas, kemudian harganya sudah di atas MA20-nya dan ini breakout dari formasi. Di sini ada formasi rounding bottom, kemudian ada seperti pegangan di sini ya. Jadi boleh dikatakan ini cup and handle ya. Jadi dia breakout dari handle-nya, maka target berikutnya dia akan menguji area 1515. Ini yang saya gambarkan garisnya ya. Kalau berdasarkan dari formasi cup and handle ini kita ukur dari titik dari permukaannya ke bawah ya, ke area lowestnya di sini ya kurang lebih ya. Kalau kita plotkan ke atas kurang lebih itu kita akan dapatkan target price-nya. Jadi ini masih ada potensial untuk naik sampai dengan 5350 untuk Cepin ya. Tapi saya perlu ingatkan, Anda jangan terlalu happy dulu, jangan terlalu all in langsung hajar pas langsung besok hari Selasa tanggal 16 Mei. Lebih baik baiknya bertahap aja. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, ini sebelumnya dia pernah ekor panjang ke atas, kemudian dia kecenderungan lesu maupun dia naik, dia berusaha untuk breakout ke atas MA20-nya, dia gagal. Nah, kondisinya memang berbeda. Di sini MA20-nya sebelumnya kalau kita lihat MA20-nya di atas. Nah, di sini sekarang yang terakhir posisi MA20-nya di bawah. Jadi ini lebih kuat ya seperti itu ya posisinya seperti itu ya. Jadi agak sedikit berbeda, tapi tidak menutup kemungkinan besoknya langsung kempes bisa aja. Ya, seperti itu ya. Uh, yang terakhir saya sudah sharekan juga di grup kecil saya. Saya sudah tambah lagi untuk Cepin ya.
Ada yang take profit untuk cepin ya. Terus kemudian saya ingatkan kalau misalnya Anda sudah take profit, kalau mau buy lagi, ikutin tahap kedua, berikutnya Anda boleh buy kalau dia naik ke atas 5.000. Dan bersyukur kita bahwa cepin ini ditutup di atasnya 5.000 ya. Seperti itu ya. Masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa. Jadi jangan lupa pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya. Kemudian yang belum punya kalau mau buy boleh buy. Atau kalau misalnya, oh Pak Sunar saya tunggu aja di bawah, saya takut. Ya Anda tunggu di buy on weakness di MA20-nya. Weakness di MA20-nya itu artinya adalah kalau kita lihat ya MA20 ini kan mengarah ke atas. Suatu saat MA20 ini akan dites ya. Entah itu dipotong ke bawah atau mendekati, kemudian dia rebound mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Itu istilahnya buy on weakness di MA20-nya ketika MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, kemudian dites oleh price-nya ya seperti itu ya. Apakah dia nanti berhasil naik lagi, ketika dia berhasil naik kita berusaha buy ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Cukup ya. Oke, kemudian berikutnya untuk emiten dari Java ya. Jadi kalau Anda buy Cepin sama Java, ini sudah saya sebutkan juga di video sebelumnya, Anda buy-nya salah satu aja. Jadi terserah. Kalau saya sih lebih pilih yang Cepin terakhir ya. Tapi Java juga nggak kalah menariknya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia berhasil breakout ke atas 1155. Harusnya yang sudah nonton video saya sudah buy ya, average up. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1210 untuk Cepin ini, maaf untuk Java ya, dia masih ada potensial untuk naik terus sampai dengan 1300. Kemudian sampai high-nya di sini 1385. Jadi buy-nya bertahap aja. Tapi jangan istilahnya surprise ya kalau tiba-tiba dia balik arah ke bawah ya seperti itu ya. Karena memang kalau kita perhatikan sebelumnya dia berusaha untuk naik cenderung sideways, kemudian dia malah turun lagi lower low. Jadi buy-nya itu strateginya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, kalau turun jangan di average down. Mungkin ada yang bertanya, Pak Sundar apakah ketinggalan? Memang yang sering nonton video saya jangan bosan-bosan ya saya ulangin karena masih ada aja yang tanya ya seperti itu ya. Apakah masih ketinggalan atau telat ya seperti itu ya atau ketinggian enggak ya seperti itu ya. Untuk Java ini masih ada potensial untuk breakout lagi, banyak bertahap aja kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk gudang garam. Gudang garam ini masih menarik ya. Dia saat ini posisinya di sideways area 27450 sampai dengan 29800. Saya ingatkan yang misalnya ini angkanya nggak jelas, karena sebelumnya ada yang komen di salah satu video saya, Pak Sunar screen-nya kok burem banget. Kalau share itu yang niat gitu loh, kok gak niat gak burem ya. Sebenarnya ini kalau misalnya nggak jelas ya angka-angkanya dan grafiknya nggak jelas, itu naikkan resolusinya ke 1080p karena kalau misalnya Anda pakai mobile data koneksinya agak lemot, nah dia otomatis video resolusinya diturunkan ya oleh YouTube ya. Jadi coba naikkan ke resolusi 1080p supaya Anda bisa baca jelas angka-angkanya seperti itu ya. Jadi memang grafik saya itu agak kecil kalau misalnya di HP ya. Mungkin lebih enak pakai komputer atau pakai laptop atau pakai tablet lah minimal ya. Kalau di HP memang agak kecil banget harus di zoom gini ya pakai tangan ya. Gudang garam ini masih ada potensial untuk breakout. Kalau dia berhasil breakout ke atas 29800, Anda boleh average up kalau yang sudah punya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Suntar? Sebenarnya sih tanggung ya. Ini masih di tengah-tengahnya antara 27450 sampai dengan 29800. Anda bisa tunggu di area buy weakness-nya di 27450 atau di MA20-nya. Memang di sini sudah disentuh tapi nggak sampai ya. Hampir lah ya. Ini gambar area support-nya. Jadi kalau mau buy tunggu di 27450 atau MA20-nya ya. Kalau dia sudah dites artinya turun dipotong di bawah kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sejauh ini dia masih cukup menarik ya untuk gudang garam ya seperti itu ya. Baiknya bertahap aja, cukup ya. Oke, berikutnya untuk S Hardware. S Hardware ini saya sebelumnya sudah buy, sudah profit ya. Kemudian kena trailing stop, kemudian saya jual. Nah, hari ini saya ada buy untuk SS ya. Dan kalau kita perhatikan untuk S Hardware ini saya sudah sharekan juga di grup kecil saya ada buy, saya buy-nya 2 kali ya seperti itu ya. Jadi ini breakout dia menarik. Nah, mungkin ada yang takut, Pak Sunar, ini kalau kita lihat ini ada resistennya loh. Ini di area 565. Jangan-jangan ini nanti turun lagi. Ya, saya sudah ingatkan sering kali ya. Kita jangan terlalu kaku. Artinya jangan sampai kita itu memakai resisten analisa teknikal itu untuk membatasi profit kita. Jadi ketika dia breakout atau nyentuh pas di resistennya langsung nggak berani langsung jual. Karena asumsinya wah Pak ini paling turun lagi nih Pak Suntar karena sebelumnya gagal di sini ya. Nah, naik ekor panjang kemudian turun lagi, ini juga naik sebentar lagi, nggak lama lagi juga dia turun ya seperti itu ya. Nah, kita jangan terlalu kaku. Yang penting adalah kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya seperti itu ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, kalau turun jangan di average down. Apakah ini masih potensial untuk naik lagi Pak Suntar? Kalau kita lihat dari malinya di sini ya, ini luar biasa bagus ya.
kita jangan takut ketinggian ya. Kadang-kadang mungkin lihat di sini, wah Pak Sunar ini ketinggian nih. Nah kalau kita mundur ke belakang, ya enggak juga. Ini ketinggian itu di berapa? 1.000 lebih itu kalau ketinggiannya. Nah kalau kita lihat dari monthly-nya ini cukup menarik karena sebelumnya dia pernah diturunkan dalam di sini ya. Kemudian dia naik, naik, naik sampai naik tinggi ya. Jadi apakah ini awal kebangkitan dari es hardware karena sudah endemi ya seperti itu ya, dan ekonomi sudah mulai membaik. Nah, itu adalah kesempatan untuk mulai buy-buy-nya bertahap aja. Jadi es hardware ini masih menarik. Tapi jangan kaget tiba-tiba kalau sudah breakout 565 ternyata turun lagi ya. Jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Nah, target price berikutnya di 600. Kalau 600 dia ditembus ke atas, maka target price berikutnya agak jauh ya, 685. Nah, kalau mau tengah-tengahnya Anda bisa ambil acuan di 655, kemudian di 630. Nah, itu garis-garisnya kalau mau average up. Jadi buy-nya bertahap aja. Ini masih long way to go ya. Nyicil aja. Jadi kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Kemudian berikutnya untuk Unilever. Jadi Unilever ini masih cukup menarik walaupun sideways di bawah. Tapi di sini sudah di atas MA20-nya dan MA20-nya mengarah ke atas. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya juga. Jadi sekedar review ulang. Selama dia bertahan di atas 4340 masih menarik. Kalau yang mau buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang, tunggu di 4340. Artinya kalau dia dipotong dari 430 dari atas ke bawah ya 4340 ya. Kemudian kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, memotong ke atas kembali, menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Kalau naik ke atasnya 4530 kita buy target price berikutnya 4710 dan 4890. Jadi untuk Unilever ini masih cukup menarik ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini uh, asing juga masih cenderung menambah posisi, nggak menjual juga ya. Tapi walaupun di sini kurang kuat ya powernya. Tapi di sini saya nggak lihat asingnya. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya masih cukup menarik selama dia masih berada di atasnya 4340. Memang ada kemungkinan nanti dites di bawahnya, tapi kalau dia naik lagi kita bisa buy. Itu yang buy on weakness atau yang belum punya kita boleh tunggu di sana. Kalau misalnya kena trailing stop ya kita buybacknya kalau dia naik lagi ke atas 4340. Nah kalau dia naik lagi ke atasnya 4530 kita tambah lagi average up target price berikutnya 4710 dan 4890. Itu kurang lebih untuk Unilever ya. Cukup berikutnya ini yang saya awal sebutkan dari awal ya. Dia all time high ya. Saya belum cek aksi korporasinya apakah ada pembagian dividen atau kan aksi korporasi yang lainnya, penerbitan obligasi saya nggak tahu ya. Yang tahu mengenai beritanya tolong tulis di kolom komentar ya. Saya belum cek terus terang aja untuk MAPI ya. Apakah pembagian dividen tinggi atau dan lain-lainnya. Nah di sini target Fibonacci extension yang pernah saya gambarkan 1620 itu akhirnya sudah tertembus ke atas ya beberapa waktu yang lalu ya. Nah di sini setelah 21,8%, ini kalau kita lanjutkan ke atas, coba saya lihat uh, ekstensinya ya. Setelah 261,8, saya coba 361,8 ya. Maka ini kemungkinan target price berikutnya sekitar 1925. Jadi 1900-an lah kurang lebih. Ini masih memungkinkan ya. Jadi dia itu all time high ya untuk MAPI ya. Jadi selama dia bertahan di atasnya 1635, garis yang saya berikan ya, kalau ngikutin saya harusnya breakout ke atas kita buyback ya seperti itu ya. Kalau misalnya sebelumnya sudah jual, kemudian dia ternyata breakout lagi dari 1635 ya kita buyback ya seperti itu ya. Istilahnya itu buy high sell higher. Kalau misalnya mau tunggu di bawah, Anda bisa tunggu di area 1450 atau 1400 atau kurang lebih nanti di perpotongan MA20-nya. Jadi ketika MA20-nya itu dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil memotong kembali dari bawah ke atas, di sana sebenarnya kita tuh buy ya. Itu untuk MAPI ya. Jadi ini masih cukup menarik. Kemudian saya mau sharekan mengenai price performance-nya ya. Karena sebelumnya lumayan positif ya feedbacknya dari grup kecil saya. Mereka lumayan suka juga. Ada beberapa yang bilang, Pak Sunar, metode yang diperkenalkan Pak Sunar itu price performance sebenarnya ini nggak ada yang baru sih. Uh, Anda bisa lihat di RTI Business ya, Android ya. Jadi ini kita fokusnya di price performance-nya. Jadi bukan di grafiknya. Jadi kita ini sudah saya bahas sebelumnya ya di video sebelumnya. Anda coba lihat. Jadi saya nggak ngulang lagi. Karena ada yang bilang Pak Suntar videonya kok kadang-kadang ada bulat aja ngulang-ngulang terus ya. Jadi saya nggak ulang lagi penjelasannya. Kalau kita lihat di sini untuk Cepin, dia memang year to date-nya minus 11% ya. Tapi dia dalam 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir ya di sini ya, 1 week dan teman-temannya itu dia sudah mulai rebound. Makanya sudah saya bahas sebelumnya.
Java juga menarik ya seperti itu ya. Jadi kalau antara Cepin dan Java itu Anda pilih salah satu. Kalau saya lebih suka pilih yang Cepin ya seperti itu ya. Kalau Anda mau pilih yang Java ya juga boleh. Nah, target price berikutnya dari price performance sheet-nya ini kita bisa tahu paket berikutnya berarti high-nya dari 3 bulan terakhir itu untuk Cepin ya, berarti 5975. Semudah itu ya. Paling tidak kalau kita lihat di sini 3 bulan ini kan untuk Cepin low-nya di 4330, kemudian high-nya di 5975. Sekarang di levelnya kurang lebih 42,25% itu posisinya. Kalau dia berhasil tembus ke atas 50%, nah di sana kesempatan kita untuk tambah lagi atau average up. Nanti dihitung sendiri ya. Jadi 5975 dikurangi 4330 ya kan. Nanti dibagi dua, tengah-tengahnya ditambahkan dengan 4330. Jadi kalau dia lewat di atasnya 50%-nya, nah Anda boleh tambah lagi atau average up. Itu cepin. Java juga sama. Nah, berikutnya yang masih kuat adalah gudang garam. Gudang garam ini posisinya dia kan menguji high-nya dari 6 bulan terakhir ya. Jadi berikutnya targetnya secara gampangnya ini bisa terlihat di sini ya. 32.125. All time high-nya di 100.975. Itu untuk gudang garam. Jadi dia akan berusaha untuk mencapai target berikutnya 32.125. Kalau dia berhasil naik ke atas 32.125, maka tidak menutup kemungkinan dia bisa balik lagi ke atas 40.000 atau mungkin jangka pandangnya bisa sampai 100.000 kembali ya mungkin aja. Semua itu mungkin terjadi. Ya kalau kita lihat year to date-nya dia 61% ya, luar biasa banget ya. Tapi jangan sampai lupa pasang trailing stop ya, saya ingatkan ya. Memang industrinya itu masih walaupun ada perbaikan tapi masih masih lesu ya seperti itu ya karena ancaman dari cukai rokok ya seperti itu ya. Nah, ini juga Ace Hardware. Ini juga lumayan bagus, strong ya. Jadi dia selama masih bertahan di atas 432, dia masih cukup bagus. Kalau Anda pasang stop loss-nya di 432 ya terlalu jauh. Tapi Anda amatin aja. Biasanya kalau kita pakai price performance ya, ini kan ada range-nya ya, 100%, 100%, 1 bulan, 3 bulan. Berarti dia itu 3 bulan, 3 bulan all time high. All time high dalam jangka waktu 3 bulan maksud saya gitu ya. Istilahnya apa ya? Kalau all time high kan secara keseluruhan ya paling tinggi ya. Kalau 3 bulan all time high ya berarti secara 3 bulanan ya all time high ya. Itu 565. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 565 penutupan terakhir ya hari ini, maka target berikutnya sekarang gampangnya 580. Nah, kalau breakout ke atas 580 ini target ke 1000 ini nggak terlalu susah seperti itu. Makanya kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Unilever berikutnya juga masih menarik ya seperti itu ya. Jadi price performance ini bisa dipakai acuan untuk Anda yang uh, istilahnya itu nggak terbiasa lihat grafik lah seperti itu ya. Jadi Anda bisa lihat menggunakan price performance ini ya. Ini lumayan menarik sih. Jadi ada beberapa yang uh, um, suka banget ya seperti itu ya. Karena lumayan mudah, nggak terlalu pusing lihat grafik. Karena ada orang yang tipenya lebih suka lihat angka daripada lihat grafik ya seperti itu ya. Uh, Istilahnya tape reading ya. Jadi seperti trader zaman dulu, Jesse Livermore itu dia kalau cenderungan pakai tape reading ya seperti itu ya. Ya kemungkinan besar dia pakai price performance seperti ini ya. Jadi dia lihat sejarahnya 3 bulan terakhir hanya di mana kalau dia breakout ya mungkin dia tambah posisi seperti itu ya. Karena dia sistemnya piramid up ya. Uh, Oke, mungkin panjang lebar. Kita balik lagi ke chartnya ya, selama pi. Berikutnya untuk Cleo. Cleo ini juga menarik, tapi saya nggak buy. Di sini kalau dia berhasil bertahan di atas 580, ini masih ada kemungkinan untuk naik sampai 700-an ya. Jadi kalau mau buy, banyak bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 650, Anda tambah lagi average up, target berikutnya sekitar 695 atau 700-an. Jadi untuk Cleo mau buy silakan. Kalau misalnya, oh takut Mas Sunar, Anda bisa tunggu di MA20-nya ya. Kurang lebih nanti mungkin sekitar 520-an ya di sini ya. Kalau dia dipotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian memotong kembali ke atas ya kita berusaha buy. Jadi kurang lebih gambarannya ini kalau saya gambarkan coret-coretnya ya. Ada kemungkinan nanti perjalanannya seperti ini ya. MA20-nya dia akan naik seperti ini ya. Mungkin naik ya. Nah, mungkin harganya nanti kalau dites dia akan harganya akan coba turun diri ya seperti ya. Ya bukan berarti saya mendoakan turun enggak. Nah, ketika dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia memotong lagi ke atas, di sanalah sebenarnya kita untuk buy. Ya seperti itu ya. Jadi kalau dari gambaran saya itu 580 itu area buy weakness-nya. Kurang lebih cukup ya. Uh, Oke, berikutnya untuk ULTC. Nah, kalau kita lihat di sini ULTC MA20-nya mengarah ke atas, ini masih side base ya. Ini cukup menarik. Nah, dia akan testing MA20-nya dalam minggu ini atau minggu depan ya. Nah, MA20-nya di 1430-an. Kalau mau buy, tunggu di perpotongan MA20-nya. Artinya kalau dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong kembali dari bawah ke atas ya,
mantul istilahnya. Kita barusan buy. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 1485, kita tambah lagi. Kemudian kalau breakout ke atas 1505, kita boleh average up. Ya, seperti itu ya. Yang terbaik kalau mau buy weakness ya 1300-an ya, 1350 sampai 1300. Tapi ini kan trennya masih bagus ya. Jadi kalau mau buy weakness di bawah ya mungkin nanti ya. Karena ULTJ ini sudah pernah saya bahas lama banget ya. Akhirnya yang terbaik kalau Anda sistem investor itu 1300. Kalau dia turun bayar 1300 jangan buy dulu. Tapi kalau sudah mulai naik ke atas 1300 itu kesempatan untuk buy ya. Ini sudah pernah saya bahas lama banget ya seperti itu ya. Jadi itu strateginya untuk ULTJ ya. Kalau mau invest di 1300, tapi tunggu kalau dia mantul rebound ke atas. Tapi agak jauh ya sekarang ya. Kalau trading sekarang ya tunggu di MA20-nya atau paling dekat di 1405. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Kemudian berikutnya untuk DMMX. Ini salah satu saham yang sudah saya bahas di video sebelumnya yang masih istilahnya bottom fishing juga ya. Di sini menariknya kenapa? Karena dia itu higher high ya. Kalau kita lihat di sini dia low-nya di sini lebih tinggi daripada low sebelumnya di sini, swing low-nya ya. Ini swing low-nya juga lebih tinggi daripada yang sebelumnya di sini. Jadi ini ada potensial untuk breakout ke atas 775. Yang mau buy boleh buy sekarang atau sekalian nanti tunggu breakout ke atas 775, target price tekannya di 875. Pasang stop loss-nya di low-nya di sini ya 680. Maksimum di 620 itu stop loss-nya ya. Jadi kalau turun di bawah 620 Anda jangan average down. Biasakan kalau saham-saham yang masih di bawah ya, atau yang downtrendnya kuat atau sideways di bawah itu jangan di average down kalau dia turun lagi ya. Ya seperti itu ya. Seringkali orang itu maunya untung banyak. Saya nggak menyalahkan sih kalau Anda mau buy-nya itu di paling bawah sendiri. Kalau turun lagi, average down lagi Pak Sunar. Buktinya ini naik lagi tuh, naik rebound. Ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang ya. Maaf ya saya sering ulang ini ya. Karena seringkali mental kita, apalagi yang masih pemula, belum lama ya, di saham. Mereka itu kalau strong downtrend sukanya beli yang murah. Turun lagi dia beli lagi, turun lagi dia beli lagi ya. Nah, masalahnya ya kalau nanti naik, ya seperti itu ya. Kalau malah turun lagi, nanti loss-nya makin dalam. Nah, seberapa kuat Anda cukup menahannya ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini masih menarik. 775 ke atas, baik tambah lagi. Target price tekannya 875. Target price itu bukan take profit ya. Jadi kalau dia naik ke atas 875, yang mau tambah lagi silakan. Tapi Anda pasang trade stopnya. Artinya kalau dia turun lagi di bawah 875, misalnya turun di bawahnya ini ya, 850 lah, itu Anda mulai jual. Kalau turun lagi di bawah 850 misalnya 825, ya Anda boleh jual lagi semuanya. Atau 775 ke bawah ya jual semuanya. Kalau sudah dari atas ke bawah ya. Seperti itu. Kalau lebih cukup, berikutnya KLBF. Nah, untuk KLBF ini masih sideways, tapi kalau yang mau buy weakness tunggu di 2000 ya. Sudah saya sebutkan ini ya. Ini yang sebelumnya saya gambarkan ya. Nah, memang belum dikasih. Kalau belum dikasih, mungkin Anda bisa tunggu di area sekitar 2050-an. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atasnya 2150, kita buy. Naik ke atas 2200, tambah lagi target price dekatnya di 2300. Nah, kalau dia 2300 sudah naik ke atas, harus hati-hati kalau dia gagal bertahan di atas 2300 ya. Ini sudah saya gambarkan ya. Ini sudah 2 kali terbukti juga kalau dia gagal. Kalau Anda nggak pasang trade stopnya pasti balik lagi ke sekitar 2050-an ya. Seperti itu ya. Lumayan menarik untuk trading di sideways-nya untuk KLBF ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk PTRO. Nah ini yang saya sebutkan dari awal dividennya tinggi banget ya. Kalau kita lihat dari pengumuman di beritanya, PTRO dia akan tebar dividen 1,11 triliun ya. Jadwalnya kalau kita lihat di sini dibagikan pada saat tanggalnya 31 Mei ya. Itu cum date-nya kalau salah ya. Jadi rapatnya itu hari ini, makanya dia masih naik tinggi. Per lembar sahamnya dia akan dibagikan sekitar 0,07664 US dollar atau sekitar 7,6 sen ya. Kalau dirupiahkan itu dikalikan dengan kurs 14.700 maka kurang lebih itu dividennya sekitar 1000 sebentar ya. Jadi sekitar 1125 ya. Kalau dibagi dengan harga terakhir 5850 maka dividen yield-nya itu 19% ya. Tinggi banget ya. Jadi ini mirip dengan UNTR sebelumnya ya. Nah, apakah baik Pak Sunar untuk PTRO ini ya kan untuk mendapatkan dividennya? Sebelumnya kita akan lihat dulu sentimennya dari batu bara ya. Jadi emiten batu bara ini kalau kita lihat masih tertekan karena harganya turun. Sebenarnya sih kalau kita lihat koreksinya itu ya nggak terlalu istilahnya itu
bukan berarti hancur banget ya enggak ya, karena sebelumnya dia itu naik tinggi seperti itu ya. Jadi kita kalau turun lagi itu ya kita harus waspada, dia turunnya juga bisa dalam, bisa aja balik ke harga sebelumnya sebelum dia rally ya sebelumnya. Nah untuk PTRO ini kalau misalnya Anda nggak berani, lebih baik pilih saham yang lainnya daripada nanti kejebak. Saya coba kembali ke UNTR ya. Jadi UNTR ini kan dia sampai dengan pembagian dividen itu masih cenderung naik. Memang sempat koreksi ya setelah beberapa hari, kemudian dia naik lagi menjelang kumdate-nya. Tapi kemudian setelah kumdate ini ARB, karena nggak ada kesempatan untuk jual ya. Ini contohnya untuk UNTR. Nah, sampai sekarang pun UNTR ini kalau kita hitung dari harga dividennya dikurangi dari kumdate-nya itu masih belum balik modal ya kalau misalnya Anda belinya di kumdate-nya. Kecuali kalau dia sudah naik lagi ke atas paling nggak 27.000 ke atas lah seperti itu ya. Nah, mungkin Anda bisa mulai balik modal ya seperti itu ya. Kalau misalnya banyak di kumdate-nya. Saya lupa dividennya berapa nanti. Kalau nggak salah sekitar 700 ke atas itu masih bisa balik modal ya. Seperti itu ya. Itu seingat saya. Tapi kalau yang ada ingat ya tulis di kolom komentar ya. Saya lupa dividennya berapa ini. Lumayan tinggi ya di NTR ya. Jadi kalau untuk PTRO ini um, apakah nanti juga naik seperti UNTR ya seperti itu juga. Jadi kalau yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di MA20-nya. MA20-nya kan jauh banget ini Pak Sunar di bawah ini di 4785 ya. Jadi Anda bisa gunakan garis yang saya berikan ini ya. 5075 atau 5400. Artinya kalau dia koreksi di bawah 5400 atau 5075 kemudian rebound masuk ke atas kita boleh buy ya menjelang kumdate-nya. Tapi kalau misalnya takut dibanting seperti UNTR, ya Anda lebih baik jualnya pada saat kumdate-nya sebelum penutupan ya, supaya nggak kena drag down. Karena mungkin Anda dapat dividennya, eh, kadang-kadang saya itu juga bingung ya, ada mindsetnya yang bilang, gak apa-apa Pak Sunar, kita beli aja ambil dividennya. Kemudian kita invest Pak Sunar untuk jangka panjang. Saya hanya mengingatkan untuk harga komoditas seperti batu bara itu kalau dibilang untuk invest jangka panjang biasanya hanya sentimen aja. Jangka menengah mungkin masih bisa, tapi kalau jangka panjang kita nggak akan pernah tahu ke depannya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi sejauh ini sih ini lonjakannya karena sentimen dividen ya. Jadi kalau Anda mau memang misalnya Anda itu percaya banget ya dalam tanda petik ya bahwa kedepannya saham batubara bisa balik lagi ke 400 ke atas, mungkin kalau Anda ambil dividennya dia drag down dia bisa balik lagi ke atas ya seperti itu ya. Tapi di sini saya hanya memandangnya daripada apa yang sudah terjadi dengan ITMG UNTR dia masih belum balik modal. Jadi lumayan lama daripada Anda hold sayang jual kena ARB lebih baik pilih saham yang lainnya ya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin perbandingannya lagi ya bentar saya inputkan yang terakhir kan saya kasih perbandingan untuk saham-sahamnya ya um, dari price performance-nya sebelumnya ya jadi terakhir dari MAPI ya. Coba saya bahas lagi jadi saya akan bahas di price performance-nya karena banyak yang suka pembahasan dari price performance-nya lebih mudah itu kayak uh, indikatornya itu lebih kelihatan kira-kira targetnya kemana itu lebih jelas daripada kalau pakai grafik kita harus tarik garis seperti itu ya. Ini saya coba lihatkan price performance-nya. Jadi di sini saya sharekan Clio, ULTJ, DMMX, KLBF, PTRU, MAPI. Jadi yang benar-benar strong banget MAPI tadi sudah ya. Jadi sampai PTRO terakhir ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang masih strong banget PTRO ya. Terakhir harinya di 6.000 all time high. Dia masih siap untuk breakout lagi ke atas karena sentimen dividen. Jadi hati-hati ini 3 bulan terakhir kalau kita lihat maaf 6 bulan terakhir di sini ya, itu dia sudah naik 83% ya karena sentimen dividen ya seperti itu. Nah, setelah dividen ya mungkin aja dia turun ya seperti itu ya. Karena dividen yieldnya tinggi. Jadi harus tahu resikonya sudah saya bahas sebelumnya. KLBF ini performanya masih lumayan bagus. Uh, tapi kita perlu ingat ya, di sini kalau kita lihat 1 bulannya dia 92,31%. Posisinya dekat dengan 2150. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2150 untuk KLBF ini, maka target berikutnya 2350 ya seperti itu. Dan dia akan menguji lagi all time high-nya di 2360. Tetapi kalau kita lihat, kalau dia gagal bertahan di atasnya 2020, kita harus jual dulu karena dia kan testing support dari 6 bulannya 1960 maksimum ya. Itu kalau dia turun lagi dia bisa turunnya dalam ya sampai di bawah 1600 ya seperti itu ya. Lihatnya gampang banget. Jadi ibaratnya itu seperti balon ya. Balonnya ini kalau 90% itu dia mengembung ya, bagus ya. Tapi kalau sudah mulai mengepes ya, mungkin
turun ke 75%, ya itu sudah saatnya untuk mengurangi posisi. Itu untuk yang buy and hold ya. Ini lebih cocok untuk buy and hold ya. Jadi kalau seperti ini misalnya cara bacanya beda juga untuk DMMX. Nah, DMMX ini antara high-nya dengan low-nya itu dia di 76,92% ya. Jadi memang dia nggak sampai 100%, sebelumnya dia naik sampai 775 kemudian koreksi. Tapi di sini selama dia masih berada di posisinya di 50% ke atas ya, dari range-nya 645 sampai 775 untuk DMMX ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 775. Nah, kalau dia breakout target price berikutnya ya di resistennya di sini di high-nya 3 bulan terakhir di 1075. Ya, seperti itu. Jadi kenaikannya itu masih lumayan tinggi ya, seperti itu. Jadi baiknya bertahap aja. Jangan terlalu agresif, santai aja karena dia jaraknya masih jauh. Ya, seperti itu ya. Nah, ini juga ULTJ sama juga masih di atas 50% semua. Kalau mau buy weakness sekitar 1350-an. Itu sangat terbaik. Jadi kalau turun jangan langsung di buy ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1350 mungkin di 1370 atau 1400 kita mulai buy, target price-nya di 1500. Jadi trading range-nya sekitar 1350 sampai dengan 1550 lah atau 1540 ya. Ini high-nya di 52 minggu terakhir ya. Kurang lebih seperti itu lihatnya. Jadi lumayan gampang lah kalau pakai price performance ya seperti itu ya. Terserah Anda mau chart juga. Kalau chart kan lihat trennya lebih gampang ya. Kalau yang trend trading ya. Tapi kalau yang suka performance ya buy and hold mungkin di sini yang seperti ini lebih cocok ya. Jadi kita lihat kalau dia sudah mulai mengempes ya, balonnya sudah mulai mengempes. Misalnya ini kan Clio ya. Dia 90% ke atas ya. Kalau dari high-nya 3 bulan terakhir 625 ya. Kalau 6 bulan terakhir hanya di 650. Jadi kalau dia sudah mulai mengempes turun di bawah 75% untuk Clio, yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya. Jangan sampai nanti sudah untung terus kemudian keuntungannya hilang. Ya seperti itu ya. All time high-nya itu kebetulan juga 52 minggu terakhir di 775. Ya seperti itu. Jadi untuk Clio ini selama dia masih berada di atas 75%-nya ya. Ya kurang lebih kalau kita lihat di sini ini kalau 75%-nya sekitar ya 580-an gitu ya. Itu dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 625 dengan target price targetnya 650 dan 775. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau yang di bawah ini dia MA-nya ya. Jadi hijau-hijau itu bagus semua. Nah, kalau angkanya kok merah Pak Sunar? Merah itu karena posisi close-nya itu lebih tinggi daripada MA-nya. Jadi bagus ya. Jadi yang perlu dilihat adalah panahnya ini ya. Kalau kita lihat yang atas ini kan MA jangka pendek, yang bawah MA jangka panjang. Jadi kadang-kadang kalau contohnya di MMX ini secara long termnya ini masih cenderung downtrend karena dia itu masih di bawahnya MA 100, di bawahnya MA 50, tapi dia sudah mulai rebound. Tahu dari mana? Karena kalau kita lihat dari batasannya 52 minggu low-nya di 560 itu dia dalam 1 bulan terakhir sudah jauh eh, ini sudah naik ya 65 ya. Jadi dia sudah jauh lebih dari 50%-nya. Bahkan dia akan cenderung menguji resisten terdekatnya di 775. Kalau dia breakout ke atasnya itu tidak menutup kemungkinan dia akan langsung ke 1075 bisa aja. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya. Kalau naik ke atas 1075 tambah lagi, boleh nggak Pak Sultan? Boleh ya. Begitu ya. Wah Pak Sultan nanti jangan-jangan kita tambah nyangkut ya, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing dan juga average-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Eh, saya rasa sih cukup ya pembahasan saya ya. Jadi seperti biasanya yang baru kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video yang lainnya ya. Playlistnya atau istilahnya YouTube sekarang pakai istilah podcast ya. Ada di video deskripsi di bawah ini. Kurang lebih sih cukup ya. Sekian, tetap semangat.